Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman dan ibu dosen. Kali ini kami dari kelompok 11 akan menyampaikan serta menjelaskan poin-poin penting tentang materi binary search tree. Apa saja karakteristiknya, pengertiannya, maupun apa saja bagaimana cara pengoperasiannya berjalan. Simak saja terus pematerian dari kami dari awal sampai akhir. Tapi sebelum kita memasuki pemateri pertama, kita harus memperkenalkan kelompok 11 satu persatu yang ada di slide selanjutnya. Kami memiliki 5 anggota kelompok. Yang di barisan pertama ada Mbak Sofania Ambun Sayogi. Di barisan kedua ada Mas Tegar Bagus Hidayah. Di barisan ketiga ada Mbak Fisilmi Diwiyanita Aulia. Di barisan keempat ada Mbak Wiwit Sundari. Dan di barisan terakhir ada saya sendiri, Yusuf Ardiansyah. Kita kan sudah memperkenalkan materi yang kita sampaikan dan juga sudah memperkenalkan semua anggota kelompok kami. Jadi langsung saja kita akan masuk ke pemateri utama yang ada di slide selanjutnya, yang akan dijelaskan oleh partner saya Mbak Wiwit. Waktu di tempat dipersilahkan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertiannya dulu. Yang pertama adalah binary search tree atau disingkat BST adalah struktur data yang berbentuk pohon yang memiliki cabang-cabang di mana setiap simpul atau node-nya itu hanya memiliki maksimal 2 anak. Adapun aturan utamanya yaitu nilai pada cabang kiri selalu lebih kecil dari akar dan cabang kanan selalu lebih besar dari akar. Ini membuat pencarian data sangat cepat dan efisien. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pada bagian traversal. Traversal ini fungsinya itu untuk menunjukkan atau menampilkan seluruh node yang ada di binary tree. Nah, caranya itu ada 3. Yang pertama in order. Traversal in order, alurnya itu dimulai dari node yang sebelah kiri, lalu ke root, kemudian ke bagian yang kanan. Jadi dimulainya itu dari yang 25 dulu, kemudian naik ke 27, dan ke kanan 29, terus balik ke root 15, kemudian mengunjungi yang di kanan, node 30. Kemudian pre-order, alurnya yaitu dimulai dari root dahulu, kemudian kiri, dan kanan. Nah, pre-order ini dimulainya dari root, berarti yang node ke-15, kemudian ke kiri 27, dan ke kiri lagi 25. Setelah itu ke kanan 29, dan di atasnya yaitu 30. Kemudian cara yang ketiga yaitu traversal post order, alurnya dari kiri, lalu kanan, dan root. Dimulainya dari sisi kiri yaitu 25, terus ke kanannya 29, rootnya 27, kemudian ke node yang 30, dan terakhir yaitu root yang berisi 15. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terus untuk selanjutnya itu ada karakteristik. Jadi karakteristik dalam binary search tree itu memiliki setiap node itu
M. Terus kedua itu mempunyai value dan tidak ada value yang double. Jadi harus 2 atau dan tidak boleh double. Ya, terus yang ketiga, value yang ada di kiri tree lebih kecil dari rootnya. Jadi yang di sebelah kiri root itu nilainya harus lebih kecil dari rootnya itu sendiri. Terus kemudian yang keempat itu ada value yang ada di kanan lebih besar dari rootnya. Nah, yang poin keempat ini kebalikannya dari yang poin ketiga itu. Terus yang kelima itu ada kiri dan kanan tree bisa menjadi root lagi atau bisa mempunyai child. Jadi binary tree ini memiliki sifat recursive. Terus yang selanjutnya itu Lalu binary search tree mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu menampilkan data secara struktur, memberikan proses insertion, deletion, serta searching secara optimal. Lalu pohon yang dibentuk bersifat fleksibel. Lalu terdapat kekurangannya yaitu tree dapat menjadi tidak seimbang atau unbalanced. Yang kedua, performa menurun jika bentuk tree menyerupai linked list. Lalu yang terakhir yaitu membutuhkan memori tambahan untuk pointer. Lalu akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada operasi pada binary search tree, atau bisa dibilang bagaimana cara binary search tree ini bisa bekerja. Kelompok kami mengambil 3 poin utama, yaitu di bagian pertama ada operasi searching atau pencarian untuk mencari data yang ada di tree tersebut. Di bagian kedua itu ada insertion atau penyisipan untuk menambahkan data baru agar tree bisa makin besar dan data yang dimasukkan akan makin banyak. Dan juga hal ini juga bisa membuat pencarian data agak sedikit sulit. Di bagian ketiga itu ada deletion atau penghapusan. Program operasi ini untuk menghapus data dari pohon. Jadi data yang dihapus itu akan mengurangi tinggi pohon program. Jadi begitulah, ada 3 poin penting bagaimana binary search tree ini bisa bekerja di pemrograman. Di slide selanjutnya itu ada kesimpulan materi. Kesimpulan materi yang kami bawakan itu adalah binary search tree merupakan struktur data berbentuk pohon yang memiliki aturan bahwa nilai pada anak kiri harus lebih kecil dari parent atau data pendahulunya, sedangkan nilai pada anak kanan harus lebih besar dari parentnya. Struktur ini digunakan untuk mempermudah proses pencarian, penambahan, dan penghapusan data dengan lebih cepat dibandingkan struktur data linear seperti linked list. Binary search tree banyak digunakan dalam pengelolaan data yang membutuhkan pencarian secara efisien, seperti data mahasiswa, kontak telepon, kamus digital, dan sistem basis data. Dengan traversal in order, data pada BST dapat ditampilkan secara otomatis dalam urutan yang terurut. Jadi itulah kesimpulan materi yang kelompok 11 bisa sampaikan dan semua materinya. Dan selanjutnya ada mungkin itu saja presentasi dari kelompok 11 tentang binary search tree. Jadi apa saja pengertian dan penjelasannya, karakteristiknya, kekurangan dan kelebihannya, dan serta operasi yang ada dalam binary search tree itu. Mungkin itu saja dari materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Kami kelompok 11 akhiri materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahap selanjutnya itu kita membuat program binary search tree yang akan kami jabarkan sedikit demi sedikit oleh anggota kelompok kami. Jadi langsung saja kita masuk ke
Visual Studio Code untuk bisa mempertampilkan program kami. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan kode program yang telah kita buat terkait binary search tree. Pada bagian awal kita membuat tree atau pohon dahulu. Maka di sini kita menuliskan bagian struktur node. Di struktur ini berisi node yang berisikan data. Lalu di sini node left itu gunanya untuk menyimpan alamat anak kiri dari node saat ini. Lalu node right itu untuk menyimpan alamat anak kanan dari node saat ini. Lalu di sini ada node buat node integer nilai. Di sini tuh bertujuan untuk membuat sebuah node baru yang menerima satu parameter berupa nilai yang akan disimpan ke dalam node. Lalu node baru di sini secara dinamis menggunakan operator new yang melokasikan di heap sehingga node tetap dapat digunakan meskipun fungsi selesai dieksekusi. Lalu di baru data, nilai yang diterima melalui parameter fungsi dimasukkan ke dalam atribut data milik node yang baru dibuat. Lalu baru left sama dengan 0. Mengapa di sini 0? Karena saat ini node pertama kali dibuat belum memiliki anak kiri. Lalu di sini juga karena diinisialisasi dengan 0 karena belum memiliki anak kanan saat pertama kali dibuat. Lalu yang terakhir itu return baru. Ini mengembalikan alamat node yang telah selesai dibuat. Alamat ini nantinya digunakan untuk menghubungkan node dengan node lain dalam struktur binary tree. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah not pointer insert, not pointer root, integer nilai. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan function yang bernama insert. Fungsi ini itu menerima dua data. Yang pertama itu adalah root, lalu yang kedua adalah nilai. Nah, fungsi ini akan mengembalikan pointer berbentuk not atau alamat not agar tree-nya tetap terhubung setelah ada data baru. Lalu berikutnya adalah if root sama dengan 0. Di sini program akan mengecek apakah posisi di node ini itu kosong atau 0. Lalu yang berikutnya ada return buat node nilai. Nah, jika setelah dicek tadi terbukti kosong, maka kita akan membuat node baru menggunakan function buat node dan langsung kembalikan atau melakukan return alamat node baru tersebut ke pemanggilnya untuk dihubungkan ke tree. Nah, lalu ada if nilai lebih kecil root ke data. Artinya, jika posisi saat ini itu tidak kosong, maka program akan membandingkan apakah nilai baru ini itu lebih kecil dari angka di node saat ini. Lalu ada root left, insert root left nilai. Nah, jika lebih kecil, maka program akan masuk ke cabang kiri. Lalu else if nilai lebih besar dari root ke data. Artinya jika angka baru ternyata lebih besar dari angka di node saat ini. Lalu root ke right sama dengan insert root ke right sama dengan root ke right nilai.
program akan masuk ke cabang kanan secara rekursif. Prosesnya itu sama dengan cabang kiri, mencari tempat kosong di sebelah kanan, dan kalau sudah ketemu, hasilnya dipasang ke root ke right. Lalu ada return root. Setelah semua ini tuh selesai, kita akan kembali lagi ke akar atau root. Lalu ada bool search, not pointer root, integer cari. Di sini kita akan mendeklarasikan fungsi search yang menggunakan tipe data bool, yaitu tipe data yang memiliki nilai benar atau salah. Function ini tuh menerima alamat node yang sedang diperiksa, yaitu root, dan angka yang sedang dicari, yaitu variabel cari. Lalu if root sama dengan 0. Jika rootnya kosong, maka false karena tidak berisikan nilai. Lalu ada if root ke data sama dengan cari. Nah, jika nilai node sekarang sama dengan nilai yang dicari, maka akan menghasilkan benar karena data telah ditemukan. If cari lebih kecil root ke data. Nah, jika belum cocok atau belum sama, maka akan dicek lagi apakah angka yang dicari ini lebih kecil dari node saat ini. Jika iya, karena ini itu binary search tree, angka yang lebih kecil pasti ada di sebelah kiri. Lalu return search root ke left cari. Jika angka yang dicari itu tidak lebih kecil atau lebih besar, maka baris terakhir ini akan langsung dieksekusi. Nah, program langsung akan memindahkan pencarian ke anak sebelah kanan, yaitu root right. Berikut program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di kode program yang void in order. Nah, di bagian ini ada 3 tadi yang reversal, bisa in order, pre-order, dan post order. Nah, untuk in order sendiri ini alurnya nanti dimulai dari kiri, kemudian mengunjungi root dan kanan. Di sini not root. Jika root tidak sama dengan 0, berarti keadaan node itu sudah ada isinya, maka akan diproses. Tetapi jikalau ini root sama dengan 0, berarti root kosong dan akan berhenti, tidak ada proses. Nah, karena di sini tidak sama dengan 0, berarti kan ada isinya. Lalu di sini in order akan mengunjungi root ke bagian left, yaitu menuju anak sebelah kiri, kemudian mencetak root data yang menampilkan node saat ini, kemudian ada in order root right, yaitu root akan menuju ke arah anak kanan. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan void pre-order, sama seperti yang tadi sebelumnya, tetapi alurnya berbeda. Ini dimulai dari rootnya dulu, kemudian ke kiri, lalu ke kanan. Nah, jika root tidak sama dengan 0, berarti kan sudah ada isi dari node. Kemudian ini akan diproses, yaitu si output data mencetak root yang berisikan data saat ini, kemudian ke root left menunjuk ke bagian anak kiri, kemudian root right menunjuk lagi ke bagian arah kanan, anak kanan. Nah, yang ketiga void post order. Di sini sama seperti sebelumnya juga, if root tidak sama dengan 0, berarti kan sudah ada isinya. Lalu di sini akan dimulai prosesnya. Nah, post order root left itu akan menunjukkan ke arah sebelah kiri lebih dulu. Nah, setelah dari kiri itu akan menuju ke root right, yaitu
mengunjungi node yang berada di anak sebelah kanan. Kemudian si out root data mencetak tampilan data saat ini. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada fungsi size, yaitu digunakan untuk menghitung jumlah seluruh node yang ada pada binary search tree. Terus juga fungsi kode ini, fungsi size, itu menggunakan metode recursive, yaitu memanggil dirinya sendiri untuk menelusuri setiap node pada subtree kiri dan subtree kanan. Nah, jika node itu sama dengan 0, maka fungsi mengembalikan nilai 0 karena tidak ada metode yang dapat dihitung. Tapi jika di dalam node tersebut ada nilainya, maka fungsi akan menghitung 1 untuk node saat ini, kemudian menambahkan jumlah node pada bagian kiri dan ditambahkan juga dengan node bagian kanan. Nah, dengan cara itu seluruh node dalam tree itu dapat dihitung. Terus yang selanjutnya itu ada tinggi. Nah, di fungsi ini itu untuk menghitung tinggi dari binary search tree sendiri. Jadi fungsi ini menggunakan recursive dengan memeriksa subtree kiri dan subtree kanan. Nah, jika nilainya bernilai 0, maka fungsi itu mengembalikan ke nilai 0. Nah, jika dalam node ini ada nilainya, maka fungsi akan menghitung tree subtree kiri dulu, terus kemudian dia akan baru ke subtree kanan, dan setelah itu akan menambahkan dengan 1 untuk node saat ini. Terus yang selanjutnya itu ada void menu. Jadi di void menu ini untuk menampilkan daftar pilihan yang dapat digunakan oleh pengguna di dalam mengoperasikan program binary search tree sendiri. Nah, menu yang tersedia itu meliputi ada menambah data, cari data, in order, reorder, post order, tinggi tree, keluar. Jadi di fungsi ini itu untuk menginputkan pengguna apa yang mau dicari atau apa yang mau ditambahkan pada awal program. Terus selanjutnya itu ada integer main. Selanjutnya itu ada integer main, atau bisa dibilang program utama. Program ini akan dijalankan. Jadi semua kode-kode program yang sebelumnya sudah kelompok kami buat, semuanya akan berjalan di sini. Nah, di bagian node bintang root ini itu menandakan rootnya atau akarnya itu belum ada apa-apa atau belum ada datanya, makanya di sini ditulis node. Maksudnya integer pilihan itu karena ini masih awalan, jadi kita belum membuat pilihannya untuk memasukkan data. Jadi di bagian sini tuh masih sama dengan 0. Nah, di bagian sini tuh pilihannya yang kelompok kami buat itu batasnya hanya sampai 7. Jadi makanya kami di sini tulis tanda seru sama dengan 7. Otomatis semua pilihan itu harus sampai 7, nggak akan kurang, nggak bakal lebih, pokoknya harus 7.
di bagian ini itu menunya. Di sini kita akan mengatur dan membuat menu pilihan binary tree-nya. Jadi saat menunya dijalankan, maka akan menampilkan pilihan dan juga akan menampilkan dan juga menunjukkan pilihan kepada kita user. Sesuai dengan di sini kan scene itu artinya kan memasukkan. Scene itu digunakan untuk memasukkan input ke program. Jadi jika user memilih pilihan satu, yaitu masukkan data, yaitu untuk memasukkan data, maka di menu nanti itu bakal mencetak kata masukkan data, dan sekaligus kita sebagai user akan memasukkan data angka atau data angka untuk memilih pilihan yang ada di menu, yaitu dari 1 sampai 7 begitu. Jadi nanti root atau akar itu akan dimasukkan akar baru dan juga data di dalamnya. Di bagian selanjutnya itu, jika memilih pilihan 2, maka akan menampilkan data yang dicari, sekaligus untuk menampilkan dan menunjukkan user untuk menambahkan data angka sesuai yang ada di menu tadi. Nah, di bagian if search ini itu bakal melakukan proses pencarian data. Nah, jika data yang kita masukin itu bakal menampilkan, jika data yang kita masukkan itu ada, maka akan menampilkan data ditemukan jika data yang kita masukkan itu ada di dalam tree-nya atau di dalam pohonnya. Nah, jika data yang kita masukkan itu nggak ada, maka program akan menampilkan data tidak ditemukan, begitu. Nah, di bagian selanjutnya itu ada else if atau pilihan ketiga. Jadi kalau kita user memilih pilihan ketiga atau in order, maka program akan langsung in order. In order itu akan mengecek root dari kiri ke kanan. Di pilihan keempat itu nanti akan ditampilkan pre-order. Nah, pre-order itu akan mengecek root dari kiri ke kanan. Nah, di pilihan ke-6-nya ini itu kita akan menampilkan tinggi tree. Fungsinya ini untuk mengecek seberapa banyak root yang sudah kita masukkan dan data yang sudah kita masukkan ke dalam root itu. Jadi fungsi tinggi tree ini tuh untuk menghitung berapa banyak data yang sudah kita masukkan ke dalam root. Nah, di bagian pilihan ke-7 ini itu adalah bagian terakhir akan menampilkan program selesai. Jika sudah tidak ada inputan lagi dari user dan juga sudah selesai menggunakan programnya, maka pilihan ke-7 akan dipilih dan program itu pun akan selesai sesuai dengan brandnya di sini itu break. Di bagian sini tuh hanya cangkupan saja, jadi ya sudah sampai akhir dari kode program yang kelompok 11 buat. Jadi begitu teman-teman hasil materi penjelasannya dari yang singkat, jelas dan juga padat, dan juga kami sudah menjelaskan kode program kami dari awal sampai akhir. Jadi begitu hasil kerja keras kami, hasil diskusi kami, dan juga hasil pemikiran kami. Sebelum undur diri, kami hanya
berterima kasih kepada teman-teman, kepada semua teman-teman dan juga Ibu Hasan yang telah menyaksikan dan juga mendengarkan video tugas proyek kami. Dan juga mohon maaf jika ada banyak kesalahan, kekeliruan, ataupun ada yang salah dalam menjelaskan maupun menyebutkan salah satu fungsi atau cara program itu berjalan. Mohon maafkan kami dalam masih proses pembelajaran. Sekian dari kelompok 11, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.